Halo semuanya, perkenalkan saya Prabandaru, perwakilan dari kelompok 9 untuk mempresentasikan hasil diskusi EBN kami. Learning outcome kami atau topiknya adalah ada penulisan dan korespondensi, kemudian tujuan dan metode, populasi, sampel dan instrumen, kemudian yang terakhir adalah hasil dan kesimpulan. Jurnal yang kami ambil adalah analisis implementasi keselamatan dan kesehatan kerja pada masa pandemi COVID-19 bagi karyawan di Rumah Sakit X di Kabupaten Karanganyar. Jurnal ini ditulis oleh Siti Humurwani, Hanifah Mahirdani, dan Danu Lestantio. Ditulis pada tahun 2021. Tujuan dari jurnal ini adalah untuk menganalisis penerapan program K3RS dalam rangka pencegahan penularan COVID-19 pada karyawan di rumah sakit karena terdapat karyawan yang sudah terinfeksi COVID-19 sebanyak 96 orang. Instrumen yang digunakan adalah wawancara mendalam atau in-depth interview. Metode yang digunakan yaitu metode penelitian kuantitatif. Subjek yang digunakan yaitu teknik propositive sampling, di mana sampel yang digunakan atau yang dipilih dengan sengaja lalu ditentukan berdasarkan keterlibatan yang bersangkutan terhadap situasi dan kondisi yang akan diteliti. Metode yang digunakan dalam pengolahan data yaitu teknik transkrip data, pengkodean, mendeskripsikan, menghubungkan tema, dan menginterpretasikan. Untuk jumlah populasinya, total sampelnya ada 9 orang, kemudian terbagi menjadi 4 orang tim K3, kemudian ada IPCN 2 orang, kemudian gugus tugasnya ada 3 orang. Ini mohon maaf kami karena di skala tabel ini harus menyertakan 0, jadi nolnya yang di belakang tidak usah dihiraukan. Kemudian hasilnya kami bagi menjadi 3. Ada penerapan program K3RS di rumah sakit antara meliputi pengembangan kebijakan K3RS, pembudayaan perilaku K3RS, kemudian pengembangan pedoman dan standar operasional atau SOP, dan manajemen tanggap darurat. Keanggotaan tim tersebut dari berbagai macam profesi yang ada di rumah sakit, yaitu ada perawat, sanitarian, umum rumah tangga, IPS RS, tim penunjang, kemudian bagian keamanan, dan dokter yang sehariannya memiliki tupoksi yang sama. Kesimpulannya yang diambil dari jurnal ini adalah manajemen tanggap darurat dan screening dilakukan di rumah sakit pada pasien masuk dengan dilakukan pemeriksaan suhu di pintu masuk rumah sakit. Hal ini tentu saja sudah sesuai dengan panduan klinis Kementerian Kesehatan tentang pelayanan RS yang ada pada masa adaptasi baru ini. Dan walaupun sebenarnya penerapannya sudah baik, sudah matang dengan semua protokol kesehatan yang dilakukan dengan SOP sesuai dengan Kementerian Kesehatan, namun di rumah sakit ini sendiri belum memiliki SOP atau panduan tertulis yang benar-benar dikeluarkan oleh rumah sakit ini. Jadi si penulis mengharapkan adanya perbaikan sistem sehingga adanya panduan sehingga mempermudah karyawan melakukan SOP dengan baik sesuai dengan panduan yang dikeluarkan oleh rumah sakit. Ya, demikian presentasi dari kami. Apabila ada yang ditanyakan kami persilakan. Selamat belajar. Semoga apa yang kami informasikan, apa yang kami presentasikan dapat bermanfaat. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.